Udah belum? Udah ini mulai. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Agustin yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi karbohidrat kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Lisfa Fajriani dan Sinta Nurrohim. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya ada penyampaian materi. Saya persilakan untuk Sinta membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian karbohidrat. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, yang pertama itu ada pengertian karbohidrat. Nah, jadi secara sederhana, karbohidrat itu dapat diartikan sebuah senyawa yang terdiri dari molekul karbon, hidrogen, dan oksigen atau karbon dan hidrat, sehingga dinamakan karbohidrat. Nah, secara umum karbohidrat ini tuh memiliki rumus empiris CH2O. Tapi jika dilihat dari struktur eh, jika dilihat dari struktur, senyawa karbohidrat ini tuh memiliki rumus dibagi menjadi dua. Yang pertama ada polihidroksialdehid. Nah, polihidroksialdehid ini tuh senyawa karbohidrat yang mengandung gugus OH atau hidroksi dan gugus aldehid. Kemudian yang kedua ada polihidroksiketon. Nah, polihidroksiketon ini tuh senyawa karbohidrat yang mengandung gugus hidroksi atau OH dan keton. Nah, jadi kemudian karbohidrat ini tuh bisa digolongkan menjadi 3 golongan. Yang pertama ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Jadi yang pertama itu ada monosakarida. Nah, monosakarida ini tuh karbohidrat yang paling yang paling simpel gitu. Nah, jadi monosakarida ini tuh gula ringkas yang merupakan unit yang paling kecil, jadi tidak bisa dipecahkan oleh hidrolisis asid kepada unit yang lebih kecil lagi. Nah, monosakarida ini tuh terdiri dari atom C. Nah, beberapa molekul monosakarida juga mengandung unsur nitrogen dan sulfur. Nah, kemudian ada klasifikasi monosakarida. Nah, monosakarida ini tuh bisa digunakan untuk tata nama sistematik untuk menyatakan gula pereduksi. Yang pertama itu monosakarida yang mengandung aldehid disebut sebagai aldosa. Nah, contohnya ada glukosa, galaktosa dengan akhiran osa. Kemudian monosakarida yang kedua yang mengandung gugus keton disebut ketosa atau ulosa. Contohnya ada fruktosa. Nah, penamaan karbohidrat ini tuh berdasarkan jumlah atom C-nya. Jumlah atom C ada yang 3 itu disebut triosa, kalau 4 tetrosa, kalau 5 pentosa, dan 6 heksosa. Di sini ada contoh eritrosa. Yang pertama itu ada eritrosa. Nah, jika dilihat dari eh, atom karbon C-nya itu ada 1, 2, 3, ada 4 atom karbon C, berarti penamaannya itu diakhiri dengan eh, tetrosa. Nah, kemudian di sini itu ada senyawa aldehid. Nah, kalau aldehid kan tadi si senyawanya tuh dinamai eh, pakai awalan aldo. Nah, jadi namanya aldo tetrosa. Nah, kemudian yang kedua itu ada di sini bukan senyawa aldehid, tapi di sini itu ada senyawa keton. Kemudian atom karbon C-nya itu ada 5. Tadi kalau 5 itu penta. Nah, jadi namanya pentulosa. Nah, kemudian yang ketiga ada glukosa, ini tuh gugus di sininya itu aldehid. Kemudian eh, atom karbon C-nya itu ada 6. Nah, kalau atom karbon C-nya ada 6 berarti heksa, dan gugus aldehidnya itu kan diawali dengan aldo. Jadi namanya aldoheksosa. Kemudian ada konfigurasi monosakarida. Yang ketiga itu sistem D dan L pada proyeksi Fischer. Nah, jadi deret L ini tuh dilihat dari gugus hidroksil pada C kiral terjauh dan berada di kanan pada proyeksi Fischer. Nah, kalau deret L-nya itu cerminan dari deret D. Nah, di sini ada gliseraldehid.
Nah, yang pertama itu gliseraldehid. Nah, kebetulan kan di sini eh, cek kiralnya itu cuma ada satu. Nah, jadi cek kiral itu tuh perpotongan garis vertikal dan horizontalnya. Jadi ini sama ini. Nah, di sini tuh cek kiral. Cek yang ke satu dan cek yang ketiga itu bukan disebut cek kiral karena tidak berpotongan secara vertikal dan horizontal. Nah, jadi di sini cuma ada satu cek kiral. Nah, si OH terjauhnya itu ada si gugus hidroksil terjauhnya itu ada di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan berarti ini tuh D. Kalau jadi dinamain D-glyceraldehid. Kalau L-nya kalau yang L-nya itu cerminan dari deret D. Kan kalau di sini si hidroksilnya itu ada di sebelah kanan, kalau yang L-nya itu berarti di sebelah kirinya. Sama kalau yang di sini juga di sini ada liksosa. Nah, liksosa ini tuh cek kiral terjauhnya itu ada di 1, 2, 3, 4, 5. Ada di C1, kedua, ketiga, ada di C keempatnya. Nah, ini cek kiral yang terjauh. Nah, berarti di sini ada OH. Si hidroksilnya itu ada di sebelah kanan juga, berarti disebut dengan D-liksosa. Nah, kalau L-liksosanya itu berarti kebalikannya dari D-liksosa. Yang ini juga sama gitu, si C-nya, cek kiral terjauhnya ada di C1, 2, 3, 4, ada di keempat. Kalau yang kelima itu bukan karena tidak berpotongan, jadi tidak disebut cek kiral. Di sebelah kanan juga D ribosa, kalau di sebelah kiri berarti L ribosa. Kemudian di sini ada konfigurasi monosakarida. Gliseraldehid menjadi asam tartarat. Jadi yang pertama itu ini ada senyawa gliseraldehid, D-gliseraldehid. Nah, senyawa D-gliseraldehid itu Nah, senyawa D-gliseraldehid ini tuh direaksikan dengan HCN. Nah, kemudian si CN ini tuh melakukan penyerangan terhadap C di sini dan mengakibatkan si O-nya itu terjadi pergeseran elektron menjadi O-. Nah, kemudian karbon kiral yang pertamanya itu jadi eh, ada jadi ada terbentuk karbon kiral yang kedua. Kan di sini karbon kiralnya cuma ada satu. Kalau di sini si karbon kiralnya menjadi ada dua. Nah, karena si karbon kiralnya ada dua, si penulisannya juga bisa dilakukan menjadi dua. Jadi di sini ada OH yang di sebelah kiri sama OH yang di sebelah kanan. Nah, kemudian OH yang kenapa sih OH yang keduanya di kiral keduanya ini tuh enggak berubah masih tetap gitu di sebelah kanan, ini juga di sebelah kanan karena tidak terjadi penyerangan, maksudnya jadi tidak berpengaruh dan tetap di sebelah kanan. Jadi yang berpengaruh itu yang cuman yang cek kiral yang pertama. Kemudian dioksidasi dengan BaOH2. Yang teroksidasinya itu adalah si CN-nya. Si CN teroksidasi dengan BaOH2 menjadi CO2-. Nah, kemudian setelah dioksidasi dengan BaOH, si ininya tuh dioksidasi lagi dengan pengoksidasi yang lain. Nah, ini ada ini tuh lambang dioksidasi lagi. Nah, kemudian diasamkan. Setelah diasamkan, si CO2-nya itu menjadi CO2H. Kemudian ininya sama kayak yang ini dan menghasilkan asam tartarat. Selanjutnya, mana sih? Nah, kemudian menggambarkan proyeksi Howard atau rumus Howard dari proyeksi Fitzgerald. Nah, jadi gugus apa saja yang berada di sebelah kanan dari proyeksi Fitzgerald ditulis di bagian bawah pada rumus Howard dan sebaliknya gitu. Jadi di sini ada contohnya ada glukosa. Nah, jadi si
O-nya itu disimpan pada yang terjauh gitu. Jadi si O-nya itu disimpan di sini. Kemudian si C1, ini C1 berada di bagian paling kanan. Nah, berarti di sini ini C1. Ini C1, C2, C3, C4, ini C5. Nah, O-nya itu di paling terjauh, yaitu dekat dengan C5. Nah, si C1 ini tuh di bagian paling kanan, kemudian si CH2OH-nya ditulis di bagian atas karena ini tuh deret D ya. Nah, kemudian si OH kedua yang ini disimpan di sebelah, karena ini tuh di sebelah kanan seperti ini ya, karena gugus apapun yang ada di sebelah kanan berarti ditulisnya di bagian bawah. Nah, jadi ini si OH ini ditulisnya di bagian bawah. Selanjutnya kalau misalkan si OH-nya di sebelah kiri berarti tulisnya di bagian atas. Nah, seterusnya, dan yang ini juga sama kayak gitu. Bedanya cuman di OH pertama aja. Jadi si OH pertamanya itu ada dua, yang di bawah sama yang di atas. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Sinta untuk materi selanjutnya, yaitu ada disakarida. Oleh slide selanjutnya. Nah, disakarida ini adalah karbohidrat yang terdiri dari dua satuan monosakarida. Dua monosakarida dihubungkan dengan ikatan glikosidik antara C onomerik dari satu unit monosakarida dengan gus OH dari unit monosakarida yang lainnya. Nah, di sini ada beberapa disakarida yang sering dijumpai, yaitu ada maltosa, solobiosa, laktosa, dan sukrosa. Boleh slide berikutnya. Nah, ada pun jenis-jenis disakarida. Di sini ada sulubiosa, maltosa, sukrosa, dan laktosa. Yang dimana sulubiosa itu beta D glukosa ditambah beta D glukosa. Kemudian yang maltosa itu alfa D glukosa ditambah alfa D glukosa. Kemudian pada sukrosa yaitu alfa D glukosa ditambah beta D fruktosa. Kemudian ada laktosa itu ada beta D glukosa ditambah beta D galaktosa. Kemudian di sini ada strukturnya. Boleh slide berikutnya. Di sini ada strukturnya, kita membahas tiga yaitu maltosa, laktosa, dan sukrosa. Nah, kita dimulai dari maltosa. Maltosa ini disebut dengan gula gandum yang diperoleh dari hidrolisis amilum dengan asam atau enzim. Nah, jika dihidrolisis dengan bantuan enzim maltase, maka air akan memecahkan ikatan. Memecahkan ikatan glikosida menjadi dua molekul glukosa dan memecahkan dua molekul glukosa apa itu ikatan glikosida nanti akan disampaikan selanjutnya. Kemudian eh, jika dihidrolisis menjadi dua buah monosakarida dalam hal ini maltosa diteruskan menjadi dua buah molekul yaitu molekul glukosa dan glukosa. Itu merupakan gula produksi sehingga bisa bereaksi dengan larutan Fehling-Tolence maupun Bandit. Ini ada struktur dari maltosa. Ada dua buah glukosa yang berikatan antara glukosa kanan dan kiri. Ini ada di atom tengah-tengah. Inilah yang disebut dengan ikatan glikosida. Jadi kalau misalkan maltosa ini dihidrolisis dengan air atau ditambahkan dengan air dengan bantuan asam maupun enzim, maka terjadi hidrolisis.
Kemudian, jika terjadi reaksi hidrolisis dari maltosa dengan bantuan enzim maltase atau dengan asam akan menghasilkan 2 buah molekul glukosa. Nah, berikutnya untuk, eee, laktosa. Laktosa ini disebut juga dengan gula susu karena terdapat dalam susu sapi dan air. Jika dihidrolisis dengan bantuan enzim laktase, maka air akan memecahkan glikosida dan menghasilkan glukosa dan galaktosa. Inilah yang membedakan dengan maltosa. Kalau mau kalau mau tadi dihidrolisis menggunakan glukosa dan 2 molekul. Kalau laktosa kan dihidrolisis dengan glukosa dan galaktosa. Nah, laktosa ini juga merupakan gula produksi sehingga bisa bereaksi dengan larutan filling Tollens maupun Bendit ini. Nah, ini ada struktur dari laktosa, yaitu ikatan glikosida yang mengikat antara monosakarida pertama, yaitu galaktosa, dan monosakarida kedua, yaitu glukosa. Nah, ini kalau dihidrolisis, maka ikatan glikosida ini akan pecah menjadi seperti galaktosa. Kemudian, glukosa disakarida yang terakhir adalah sukrosa. Yang ini. Sukrosa, sebentar. Sukrosa ini merupakan gula pasir biasanya yang diperoleh dari gula tebu. Nah, jika dihidrolisis dengan bantuan enzim, maka akan memecah ikatan jadi glikosida menghasilkan glukosa dan fruktosa. Jadi ingat ya kalau maltosa itu antara glukosa dan glukosa, kalau laktosa itu galaktosa dan glukosa, kalau sukrosa itu glukosa dan fruktosa. Nah, ini yang membedakan dengan 2 disakarida sebelumnya, sukrosa itu bukan merupakan gula reduksi. Kenapa? Karena gugus ketonnya tidak dapat mengalami penataan ulang menjadi aldehida sehingga kalau keton dikasih reaksi filling Tollens maupun Bendit tidak dapat bereaksi dengan sukrosa. Nah, maka ini ada struktur dari sukrosa. Kemudian, jika ikatan glikosida kalau misalkan sukrosa ini dihidrolisis dengan air atau bantuan enzim sukrosa atau asam, maka akan menghasilkan 1 molekul glukosa dan 1 buah molekul fruktosa. Mungkin materi yang saya sampaikan cukup sekian. Selanjutnya yaitu polisakarida yang akan disampaikan oleh Lispa. Pada Lispa saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada polisakarida yang merupakan karbohidrat yang memiliki polimer yang panjang dan tersusun dari ratusan hingga ribuan monosakarida. Rantai ikatan kimia polisakarida dihubungkan dengan ikatan glikosida yang panjang dan bercabang dengan susunan molekul yang sejenis dan majemuk. Oke, boleh next. Baik, di sini ada amilum yang merupakan sebentar ya. Amilum atau amilosa yang merupakan salah satu komponen utama penyusun pati bersama dengan amilopektin, yang amilosa merupakan polisakarida yang tersusun dari rantai panjang unit-unit glukosa yang terikat. Lalu karakteristik utama dari amilum ini adalah
rantai, terutama dari rantai linearnya yang berbeda dengan amilopektin yang bercabang. Amilosa memiliki struktur rantai yang lurus dan satu linear gitu. Lalu ikatan glikosidik. Yang unit-unit glukosa dalam amilosa dihubungkan oleh ikatan alfa glikosidik, yang artinya ikatan kimia terbentuk antara atom karbon nomor 1 pada satu molekul glukosa dengan atom karbon nomor 4 pada molekul glukosa. Lalu selain itu juga amilosa atau amilum ini tidak bercabang karena hanya memiliki ikatan alfa glikosidik. Amilosa tidak memiliki cabang seperti amilopektin pada umumnya. Oke, next. Boleh di next. Nah, di sini ada struktur glikogen yang struktur glikogen ini merupakan polisakarida yang sering disebut sebagai pati hewan yang berfungsi sebagai sebetulnya bisa disebut juga sebagai cadangan energi utama pada hewan. Sebetulnya mirip dengan amilum pada tumbuhan. Jadi glikogen ini disimpan terutama di hati dan di otot hewan. Nah, di sini ada struktur glikogen yang sama seperti selulosa dan amilum, glikogen juga tersusun dari unit-unit glukosa. Ikatan yang dihubungkan unit-unit glukosa dalam glikogen adalah ikatan alfa glikosidik untuk rantai lurusnya dan ikatan alfa 1,6 glikosidik untuk cabang-cabangnya. Nah, ini kan strukturnya bercabang. Nah, inilah yang membedakan glikogen dari selulosa. Glikogen memiliki struktur yang sangat bercabang setiap 8 sampai perkiraan 8 sampai 12 residu glukosa pada rantai utama. Lalu di sini juga terdapat granula yang dalam sel glikogen tidak tersebar bebas, melainkan terkumpul dalam bentuk granula. Granula ini terdiri dari jutaan molekul glikogen yang saling terkait. Lalu kenapa sih struktur glikogen ini sangat bercabang dan beda gitu dari yang lain? Karena kemudahan pembentukan dan pemecahan. Struktur bercabang memungkinkan glikogen dengan cepat dibentuk ketika glukosa berlebih dan dengan cepat dipecah ketika tubuh membutuhkan energi. Lalu strukturnya juga bercabang memungkinkan karena molekul glukosa dikemas dalam ruang reaktif kecil. Nah, di sini karakteristik utamanya yaitu bagi glikogen alpha 1,4 dan alpha 1,6 dan strukturnya sangat bercabang. Fungsinya adalah pada umumnya yaitu cadangan energi pada hewan dan lokasi penyimpanannya ini pada hati dan otot yang tadi sebelumnya sudah di-mention. Oke, boleh next. Nah, di sini ada struktur polisakarida yang lain, yaitu diantaranya ada selulosa dan kitin. Boleh kita mulai dari selulosa dulu. Nah, selulosa ini adalah polisakarida yang paling melimpah gitu di dunia dan merupakan komponen utama dinding sel tumbuhan. Struktur unik ini tuh yang memberikan kekuatan kekakuan pada tumbuhan pada umumnya. Dan unit dasarnya ini yaitu seperti yang tadi sudah di-mention saat di bagian slide yang tadi, yaitu unit dasarnya glukosa yang tersusun dari ribuan unit glukosa yang saling terikat, lalu ikatan glikosidik. Ikatan yang menghubungkan setiap unit glukosa adalah ikatan beta 1,4 glikosidik. Ikatan inilah yang membedakan selulosa dengan polisakarida lain seperti amilum dan glikogen yang memiliki ikatan alfa glikosidik.
Lalu di sini ada rantai linearnya, rantai selulosa bersifat linear, lurus, tidak bercabang. Sama seperti yang sebelumnya tadi. Lalu ikatan hidrogennya itu rantai-rantai selulosa yang berdekatan membentuk ikatan hidrogen yang kuat. Ikatan hidrogen ini yang menyebabkan terbentuknya struktur kristal yang sangat kuat dan tahan terhadap tarikan. Lalu mikrofibril yang beberapa rantai selulosa bergabung membentuk mikrofibril yang merupakan unit struktural terkecil dari serat selulosa. Mikrofibril ini kemudian bergabung menjadi makrofibril yang merupakan serat selulosa yang lebih besar daripada mikrofibril tadi. Oke, boleh di next? Oh, sebentar dari kitin dulu. Nah, dari kitin ya. Selanjutnya ini dari kitin. Yang kitin ini merupakan struktur selulosa, struktur polisakarida struktural yang sangat mirip dengan selulosa, namun sedikit lebih berbeda daripada monomer penyusunnya. Kitin ini secara umum dapat disebut sebagai selulosa pada hewan. Dari sini unit dasarnya juga ada N-asetilglukosamin yang berbeda dengan selulosa yang menggunakan glukosa sebagai unit dasarnya. Kita menggunakan N-asetilglukosamin. Monomer ini memiliki gugus asetamida yang terikat pada atom karbon nomor 2, sedangkan pada glukosa terdapat gugus hidroksil. Dan juga terdapat ikatan glikosidik yang hampir sama seperti selulosa. Unit-unit N-asetil glukosamin pada kitin dihubungkan oleh ikatan beta 1,4 glikosidik, yang ikatan ini justru memberi kekuatan dan kekakuan pada struktur kitin. Lalu ada struktur makromolekulnya, yang diantaranya rantai linear kitin yang memiliki struktur rantai linear panjang dan tidak bercabang. Lalu ikatan hidrogen yang hampir mirip dengan selulosa, rantai-rantai kitin membentuk ikatan hidrogen yang kuat satu sama lain. Ikatan ini menyebabkan terbentuknya struktur kristal yang keras dan kaku. Lalu ada mikrofibril yang beberapa rantai kitin bergabung memiliki mikrofibril yang merupakan unit struktural terkecil dari serat kitin. Sama seperti selulosa, yang kemudian mikrofibril ini kemudian bergabung menjadi makrofibril yang merupakan serat kitin yang lebih besar. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi kitin yang diantaranya itu eksoskeleton, yang kitin merupakan komponen utama eksoskeleton pada serangga, krustasea, dan beberapa jenis moluska. Nah, hal ini tuh berfungsi sebagai pelindung tubuh dan tempat mekatnya otot, dan sebagai dinding sel jamur yang kitin juga ditemukan pada dinding sel jamur, memberikan kekuatan dan kekuatan struktur pada sel jamur. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup ya untuk paparan pada kali ini. Ini terdapat pertanyaan soal pertama, yaitu adalah proyeksi Fisher berikut menjadi struktur Howard. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu disakarida terbentuk dari 2 molekul monosakarida melalui ikatan glikosida. Nah, apa sih itu ikatan glikosida? Kemudian ada soal untuk ketiga, ikatan yang membongkar monomer-monomer dalam polisakarida adalah bla bla bla. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.